Usai divonis bebas, Guru Supriyani terharu saat kembali ngajar. Beginilah kabar terbaru Guru Supriyani setelah divonis bebas terkait kasus dugaan penganiayaan anak Aibda WH. Guru Supriyani langsung dibuat terharu saat kembali mengajar di SDN 4 Baito hari ini, Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024. Hal ini lantaran ia mendapat kejutan dari para guru dan murid di tempatnya mengajar itu. Supriyani saat dihubungi di Konsel, Senin, mengatakan bahwa dirinya merasa sangat senang bisa kembali menjadi guru dan bertemu dengan para siswa serta rekan-rekannya di SDN 4 Baito. Iya, sudah masuk mengajar. Alhamdulillah tadi senang. Bahagia bisa ketemu teman-teman guru di sekolah. Bisa ketemu anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6. Pokoknya bahagia bisa ketemu mereka semua, kata Supriyani. Dia menyebutkan bahwa saat masuk ke sekolah pada pagi tadi, dirinya kemudian langsung mengikuti upacara bendera, yang kemudian dilanjutkan pertemuan antar seluruh guru dengan siswa sekitar 1 jam lamanya. Tadi setelah selesai upacara kita ada pertemuan sebentar sekitar 1 jam, setelah itu aktif lagi belajar. Pertemuannya dengan guru dan siswa semua. Setelah upacara kita adakan pertemuan, ujarnya. Supriyani mengungkapkan bahwa dirinya saat pertama kali lagi masuk ke sekolah untuk mengajar itu mendapatkan surprise atau kejutan dari para siswa SDN 4 Baito. Disambut teman-teman, anak-anak juga kasih kejutan, kasih hadiah, ungkap Supriyani. Ia menyampaikan bahwa usai mengadakan pertemuan, dirinya langsung mengajar di kelas IIB dengan membawakan 2 mata pelajaran, yakni mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika. Di kelas IIB, kalau siswanya masih tetap, karena dulu saya pegang kelas 1 masih anak-anak yang itu tadi sekarang sudah naik kelas 2 masih tetap itu siswanya, jelasnya. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani Andre Darmawan mengatakan bahwa pihaknya juga mengungkapkan syukur atas kembalinya Supriyani untuk mengajar di SDN 4 Baito. Bahkan, kembalinya Supriyani di sekolah itu disambut antusias oleh para guru dan siswa. Tadi alhamdulillah disambut, Supriyani, oleh guru-guru dan anak-anak. Dikasih kado juga. Kue, intinya bahagia, ucap Andre Darmawan. Dia juga menambahkan bahwa pihaknya juga telah menerima surat dari Kejaksaan Negeri, Kejari, Konsel terkait dengan eksekusi putusan pengadilan terhadap Supriyani. Tadi juga kebetulan, ada surat jaksa untuk memanggil Ibu Supriyani besok. Karena mau dieksekusi putusan pengadilan. Karena jaksa sudah tidak mengajukan kasasi. Jadi putusannya sudah berkekuatan hukum tetap, tambah Andre Darmawan. Bagaimana nasib Bupati usai Guru Supriyani divonis bebas? Setelah Guru Supriyani divonis bebas, publik kini menyoroti nasib Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Sekadar mengingat kembali, Surunudin sempat melayangkan somasi kepada Supriyani karena membatalkan perjanjian damai dengan Aibda WH. Namun, sikapnya itu justru membuatnya dipanggil oleh Mendikdasmen. Salah satu pihak yang menyoroti nasib Bupati Konawe Selatan adalah Dedi Mulyadi. Awalnya, Dedi menanyakan apakah Supriyani mengikuti upacara Hari Guru di mana pembina upacaranya adalah Bupati. Guru SDN Baito ini menjawab, tahun ini tidak ada upacara peringatan Hari Guru di kabupaten dengan pembina upacara Bupati. Menurut Supriyani, baru kali ini upacara diadakan di sekolah masing-masing. Hal ini membuat Dedi heran. Biasanya pembina upacarakan Bupati. Hari ini tidak ada, kata Dedi heran. Dedi semakin heran ketika menanyakan apakah Bupati meminta dia untuk bertemu. Namun dijawab Supriyani belum ada. Begitu juga dengan Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan yang hingga kemarin belum pernah hadir untuk mendukungnya. Supriyani mengaku mendapat dukungan penuh dari PGRI Provinsi Sultra dan PGRI Kecamatan Baito, yang aktif PGRI Provinsi dan Kecamatan. Langsung setiap persidangan selalu hadir mendampingi saya, katanya. Ketua PGRI Kabupaten pernah datang? Tanya Dedi. Supriyani menjawab tidak pernah sama sekali.
karena Ketua PGRI Kabupaten adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan. Diketahui sebelumnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo, Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel, Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, Kasus dugaan yakni penganiayaan 1 kali siswa 24 SDN Baito jam, 4 oleh Guru setelah Supriyani dikeluarkan memasuki pada babak tanggal baru. 6 November tahun Sidang pembuktian sudah 2024 dijalani. lalu. Guru Supriyani Ia belum selanjutnya ada akan permintaan menghadapi sidang maaf tuntutan dari Senin Supriyani, 11 November. tetapi kami masih Dalam menunggu sidang arahan pembuktian, Bupati, pengacara Supriyani karena menyebut sampai hari saksi ini ahli belum yang ada dihadirkan perintah dan arahan menguntungkan selanjutnya Supriyani. dari Bupati, Nah, kata selama Anas pembuktian Masud. yang diberikan Dia kesempatan menyebutkan kepada kami, bahwa kami sudah komitmen coba pemerintah daerah, menghadirkan saksi dan Pemda, ahli adalah untuk memberikan membuktikan bahwa teguran Ibu kepada Supriyani guru tidak honorer bersalah. SDN Nah, 4 Baito gong terakhir Supriyani kemarin yang saat ini kami ini sedang menghadirkan, berselisih dengan keluarga Aibda ahli ya, Wibowo dokter Hashim itu forensik. tidak ada Jadi sudah penekanan yang terkonfirmasi terjadi bahwa saat proses luka mediasi yang dilakukan di paha rumah korban jabatan, tersebut yang Rujak, diduga korban ini Bupati itu Konawe clear Selatan. dinyatakan Kalau oleh kita dokter tidak forensik somasi bahwa maka publik penyebabnya akan bukan menilai bahwa pukulan benar sapu ada ya. penekanan Inilah saat yang menjadi terjadinya penutup mediasi pembuktian tersebut, kami ujarnya. untuk membuktikan bahwa Anas Masud tidak juga ada menjelaskan kejadian bahwa pemukulan somasi yang yang dilayangkan kepada dituduhkan kepada Ibu Supriyani itu Supriyani pada merupakan tanggal bukti yang 24 April dilakukan oleh 2024 Pemkab tersebut. Konawe Selatan agar memberikan Dalam rasa sidang damai tanggal 7 kepada Oktober seluruh 2024, masyarakat, pihak Supriyani khususnya kepada menghadirkan saksi pihak-pihak ahli, yang bersangkutan dokter dalam forensik Rumah perkara Sakit dugaan Bayangkara Kendari. penganiayaan di SDN Saat 4 sidang, Baito. hakim memperlihatkan sapu Somasi yang ini diduga dilakukan digunakan sebagai Supriyani bukti untuk bahwa menganiaya mediasi korban. yang dilakukan adalah Dalam untuk kesaksian yang memberikan disertai rasa bukti damai foto kepada luka para korban, pihak yang saksi bersangkutan. menyebut luka yang Jelas dialami Anas korban Masud. bukan akibat dipukul dengan sapu, namun disebabkan gesekan benda Guru tumpul Supriyani yang kini fokus permukaannya ingin kasar. mengajar kembali usai divonis bebas hakim. Vonis bebas yang diberikan pada Guru Supriyani menimbulkan reaksi tak puas dari kubu Aibda WH. Bahkan, kubu Aibda WH malah menuding jaksa penuntut umum, JPU, tak serius menangani kasus ini. Meski mendapat respon negatif, Guru Supriyani tampaknya tak terpengaruh sama sekali. Ia malah lebih fokus untuk rencana mengajar kembali ke sekolah. Supriyani menyatakan siap untuk kembali mengajar dan melanjutkan tugasnya sebagai pendidik. Ia merasa tak enak karena anak-anak didiknya sudah lama menunggunya. Rencana hari Senin akan kembali masuk untuk mengajar karena sudah ditunggu anak-anak, ujar Supriyani usai dinyatakan bebas. Tanggal 25 November tahun 2024, melansir dari Kompas TV. Selain itu dirinya merasa bahwa ini adalah kesempatan kedua untuk memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan dan menginspirasi para siswanya. Sebelumnya, vonis bebas Guru Supriyani dibacakan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Supriyani SPD binti Sudiharjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif 1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Tambah Ketua Majelis Hakim PN Andulo, Stevi Rosano. Terkait putusan tersebut, kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram, mengatakan bebasnya Guru Supriyani karena jaksa penuntut umum, JPU, tidak serius menangani kasus tersebut, termasuk dalam proses pembuktian perkara Guru Supriyani. Selain itu, katanya, JPU juga seolah cari aman karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Guru Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu, Akibat mencabut dikutip surat dari Tribun perdamaian Sultra. yang ditandatangani Jadi, di depan Bupati memang Konawe JPU Selatan, tidak sungguh-sungguh Guru dalam Supriyani membuktikan kini perkara disomasi ini. karena dianggap Dari mencemarkan awal nama baik sudah Bupati tercium Konawe gelagat Selatan. ingin menyelamatkan diri Dalam dari surat somasi keteledoran yang mereka dilayangkan pada oleh tahap Bupati Konawe Selatan, P21 dan Supriyani melakukan diminta penahanan. untuk mengklarifikasi, Jelasnya, memohon maaf, Muhram dan mengatakan, mencabut surat Aibda pencabutan WH dan keluarga kesepakatan masih damai sedih dalam dengan waktu vonis 1 bebas kali tersebut. 24 jam. Hingga saat Jika ini tidak Aibda dicabut, WH masih Pemkab yakin bahwa Konawe Selatan anaknya akan mengalami menempuh luka jalur di hukum paha akibat karena dianiaya Supriyani Guru dianggap telah Supriyani. mencemarkan nama baik Karena Bupati keluarga Konawe Aibda Selatan. WH masih meyakini luka Tim yang ada Liputan, di paha anak Kompas mereka TV. dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini.
karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya.